Kita dari Sanggar Balai Bang Nyi yang sedang terus menggalakkan Sohibul Hikayat, Bang Bobi. Betul. Semoga kita terus dapat diterima masyarakat. Amin. Terutama masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia pastinya. Amin. Dan juga kita kasih bocoran dikit bahwa nanti kita tanggal 2 ada di Pondok Pinang. Dan nanti malam minggu kita siaran di CBB. Dan hari minggunya kita di reuni SMA 90. Nah, angkatan 11. Pantengin aja dah kalau mau dengar ceritanya di CBB 105,4 FM. Setiap hari Sabtu malam minggu jam 22 sampai jam 23 ada Bang Ji dengan Sohibul Hikayat milenialnya. Betul Bang Udin lah. Alhamdulillah kenceng banget kayaknya tuh. Ya kenceng lah. Kenceng banget nih YouTube-nya ada, radionya ada. Tinggal TV-nya nih belum nih. Bentar lagi ada Bang Hendrik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga buat kita semua. Alhamdulillah. Lir, Bob. suara gua putus-putus. Iya, malu. Kayak hidup gua sama pacar gua. Mic-nya malu kali ya, malu. Bukannya malu. Emang kenapa? Ya, biasalah. Mic-nya karena dipegang sama artis dangdut. Kirain artis komedi puter. Ya, Lil, alhamdulillah hari ini kita berada di rumah Serabi 74. Iya. Nah. Jauh juga ini, Bob. Iya, kenapa? Jauh dari rumah Maksudnya maksudnya. jaga rumah. Lu kalau main jauh-jauh biasanya kagak bisa lu mah. Emang kenapa, Bob? Nyasar. Tuhan emang. Ya, Lil, kita bangga banget kalau namanya Serabi 74 nih bukan cuma di sini. Iya. Ini gua biasa makan Serabi 74 yang ada di sekitaran kampus Muhammadiyah. Oh, ada juga di sana. Gua kemarin habis makan di situ. Makan di Serabi. Ya iyalah. Sekali di wartegnya. Ya kagak level, sekelas gua mau makan warteg. Gua kemarin makan di Serabi 74 yang ada di dekat kampus Muhammadiyah atau tempatnya dekat Cirende sana. Oh iya. Sandratek. Sandratek. Itu gua kesukaan gua adalah nasi goreng Bandung. Nasi goreng itu, Bob. Iya. Waduh, hebat juga sukanya pakai nasi goreng Bandung. Ya secara levelan gua kan beda sama lo. Oh, gua sih di sini udah Apa? terkenal banget nih, Bob nih. Apa? Surabi 74-nya sama Surabi rasa duren. Surakor Serabinya. Iya. Yang rasa duren. Rasa duren udah terkenal banget aku udah. Udah nyobain lah. Belum. Tadi lo bilang udah ngerasain tapi belum. Ya kan gue sering lihat iklannya aja, kadang di Instagram ada, di Facebook ada. Ya semua juga ada, yang nggak ada kan mak gua di sini. Iya, gua aja. Iya. Nih kalau kenapa gua ngomongin nasi goreng ya? Nah, emang kenapa, Bob? Ini makanya gua paling suka banget awal nih. Kita nyapa dulu kali ya, abang-abang Ompo. Bo, sehat ya semua ya, Bo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ada Ompo kita nih dari tadi, alhamdulillah nongkrong di sini. Kita demen dah suka di sini. Tempat kesukaan kita kali sini ya, Bo ya? Iya. Iya. Alhamdulillah ya. Pengen nanya sedikit boleh kali? Nanya, ganjen amat tuh, Bob. Ya soalnya di sini kayaknya levelan gua semua nih, gua kan kalau mama suka nyambung. Iya, benar-benar lanjut dah. Ngomongin cabe, bawang, Tuh. Jumpar bener lu. gupar. Ibu paling suka di sini di Serabi 74 paling suka menunya yang mana? Ibu tadi makan apa? Bener Lil, Serabi duren. Gua kata juga apa, Bu? Kenapa? Gua biar orang kampung juga tahu makanan enak mah. Ya emang muka lu ke orang kampung. Serabi goreng kenapa Serabi goreng? Gue tadi cari tuh Serabi pepaya nggak ada. 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 Ntar lo yang bikin. Ya makasih nih ibu dari mana nih Bu? Orang Bintaro. Tuh lihat dari Bintaro datang ke tempat mau kasih Serabi 74. Ya gua juga jauh, Bu. Lu dari mana? Dari Bintaro mah deket situ. Nah lu? Gua bojong kenyot. Oh ya pantas aja dari alam kubur mah pantas. Jadi baru datang teman-teman kita yang udah lagi cari menu, nyari semua. Gue pengen tanya sama lu boleh kali ya? Ah, apa ya? Kenapa gue paling suka nasi goreng? Sama ibu juga. Kasih pertanyaan ya. Kasih pertanyaan. Gue pengen tanya, kenapa dinamakan nasi goreng? Ayo lo lihat, kenapa dinamakan nasi goreng? Ya karena mungkin ada rasa-rasa yang enak, emang udah masakan populer, jadi orang suka. Kurang edukasi. Loh, kok kurang edukasi, Bu? Gimana sih? Jawabannya kenapa dinamakan nasi goreng? Ayo ibu. Nasi digoreng. Nasi digoreng. Nasi goreng tuh, ibu jawabnya. Salah Bu, kenapa dinamakan nasi goreng? Iya nasi digoreng lah. Ah salah ah. Ada yang tahu?
Nggak Kenapa ada. dinamakan nasi goreng? Ibu mungkin ibu senyum-senyum nih. Nggak. Nggak tahu juga dia, Nggak Bu. tahu. Nggak tahu. Gua Kenapa? nyerah dah. Kenapa dinamakan nasi goreng? Iya. Karena Dinanya lapar. Buya. Dinanya lapar. Kenapa? Itu masih Dina. Kenapa dinamakan nasi goreng kan ibu ya? Iya, Dina yang mah. Ibu salah bu. Dina. Dinanya lapar. Kenapa dinamakan? Lama dikatain bu. Jangan kasih ibu golok ya. Ya kan ibu ya? Karena Dina lapar, maka dinamakan nasi goreng. Ya namanya juga orang namanya setengah matang yang ngasih pertanyaan. Iya bukan begitu. Nih ibu udah mandi belum bu? Udah, mau ngegas. Kalau kita mandi biar apa bu? Ayo lo kalau mandi biar apa? Gua kalau mandi biar cakep lah, biar ganteng, biar penampilan gua enak dilihat. Udah 3 hari mandi masih jelek-jelek juga lo. Bu yang dari sononya, Bu. Ayo, ibu yang ini nih. Kenapa? Ayo. Kalau kita mandi biar apa bu? Pakai kita. Biar bersih biar wangi salah. Ya emang Apa apa? ibu? Apa tadi? Kita mandi biar apa? Nah ibu, Nggak tahu, Bu. nggak tahu juga. Iya. Biar seger salah. Kita mandi biar apa? Biar apa? Biar biur bu. Bu itu mah gayungnya pakai air biar biur. Bukan biar apa? Bener ya bu ya? Aduh. Ya. Paksain ya katanya. Iya, aku memang lu sama maksain. Emang bu, main aja begitu bu. Bu ya ngapa gue yang diomelin, Bu jadinya? Bu kalau kita main bola kan yang offset biasanya bola ya bu ya. Iya. Ini offset bibir lihat bu. Bu. Dari sononya Bobby ini. Kenapa? Bisa menjual juga ini. Jual apanya? Menjual pagar. Di sini orang sehat-sehat kagak perlu diurut Lil. Oh, jadi pada urut. Iya. Jadi pada sehat. Ya kalau biar Biar apa lah? biar fit, tambah fit terus gimana, Bu? Ya udah nanti di sini kita ada Sebolik Kayat. Sebolik Kayat adalah budaya Betawi yang mulai terpinggirkan. Jadi kita dari teman-teman Sanglar Balai Budaya. dari Bang Ji Balai Bang Ji. membawakan Sebolik Kayat, di mana Sebolik Kayat kalau dulu diceritakan sama Babi Zai, dia menceritakan biasanya dongeng sebelum kita tidur. Kalau orang tua kita kan apal itu orang Betawi. Itu sebelum tidur didongengin, ada pesan moral, agama dan sebagainya. Nah sekarang kita anak melanjutkan dengan Sohibul Hikayat milenial. Jadi kita cabut dengan juga sekarang. Kekinian bawainnya kekinian, Bob. Iya, jadi Iya. cerita Kalau ngikutin lu mah tua udah. dulu doang kali gua mengikut. Bu ya. Ya alhamdulillah, nih lagi pada nguping-nguping, ngobrol-ngobrol di tempatnya Surabi itu tempat itu ya. Benar. Ini kalau yang bawain Sebolik Kayat belum nyampe, gua juga bisa bawain, Bob. Ya kagak mungkin Lil. Ya gua kan nggak mungkin, Bob. Bisa gua. Si Buleka itu orangnya harus bisa, nggak gagap, terus penampilannya asik dan pembawaannya tenang, kalem. Gua gini-gini kan jebolan pesantren, Bob. Lu pesantren mana? Pesantren Jontor. Gontor. Ini bibir gua. Nah, kalau gua mah pesantren juga gua mah. Oh, lu pesantren sono. Di Sukabumi. Gua mah pesantren kilat. Bu, yang itu mah bulan puasa tuh katanya. Jadi kita mau bawain si Bulekaya. Iya. Tolong. Gua aja gua bawain ya. Boleh dah. Iya. Abis kagak ada pendatang yang bawain, biar gua aja gua bisa. Tapi kagak enak Lil, di sini banyak orang-orang yang berpendidikan, yang edukasinya tinggi. Iya. Jadi mau bawain. Gua bawain. Ya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Kurang. Emang kok Jadi kurang? kalau ngebawa ini biasanya depannya dipanjangin, depannya dikedet, belakangnya dipanjangin. Sama gitu. tangan dimajuin, coba. Oh, baik. Tangannya maju siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang minta-minta. Jadi begini, minta-minta. Iya, salah. Biarin aku bawain juga, biar salah-salah dikit juga dah. Boleh. Sebelum orangnya datang. Sohibul Hikayat belum datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aduh. Diceritakan dalam sebuah kisah dan dalam sebuah hikayat, pada zaman dahulu ada seorang raja punya 2 orang anak. Yang satu anaknya suka berburu, yang satu suka bernyanyi. Wah. Begini ceritanya. Yang bernyanyi dulu, bagaimana nyanyinya? Pada zaman dahulu kala, Iya. ada seorang raja punya anak 2, yang satu suka berburu, yang satu suka bernyanyi. Begini ceritanya, Bob.
Bagaimana? Pada zaman dahulu kala ada seorang raja punya anak dua, yang satu suka bernyanyi, yang satu suka berburu. Begini. Udah 2 kali itu juga sama. Itu kok kepater kok. Yang nyanyi. Oh, yang nyanyi. Kalau ada makanan di meja, di panggung kagak ada. Buset. Dia bisa nyanyi, Bu. Itu mana lu pengen minta sama teman-teman dari Surabi 74. Tahun banget lapangan gue ya. Lu kagak pantas buat sebut kayak lu mah. Aku nggak pantas. Pantasnya apaan, Bob gua? Udah ada yang nyampe Lil. Udah yang nyampe? Iya. Iya, jadi kagak enak juga. Terus Waduh. Alhamdulillah. Udah sampai ini. Iya. Dari mana ya, Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf saya langsung duduk, nanti lagi ngobrol. Iya, Ngaji. Duduk ngaji. Duduk. Duduk ngaji. Saya di mana ini? Oh, di sana. Di sono. Oh, pinggiran Jayat. Kenapa? Di parkiran. Jayat bukan udah tutup. Kagak boleh. Duduk di mana saya? Ya, alhamdulillah kan begitu ya. Masalah dikit lo. Oke, Sir. Ya, para hadirin sekalian, para hadirin Lil. Ya emang kudu begitu, Bu. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita sudah kedatangan membawa Cerita. Sohibul Hikayat, milenial. tapi sebelumnya kita boleh dulu bertanya-tanya, ngomong-ngomong sedikit nggak apa kali ya? Iya, silakan. Ya, silakan Bang Munir barangkali sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pengunjung Serabi 71 74. 74 apa? Ya bukan yang dari dulunya mau 74 tuh gimana sih? Sengaja dia banyak kesalahan-kesalahan, dia mah biasa, biar kita tambahin 3 jadi 4 gitu. Iya. Para pengunjung, alhamdulillah dari Balai Bangji sekarang lagi berusaha untuk melestarikan budaya Sohibul Hikayat. Saya beruntung didampingi sama Bang Bobi setengah mateng. Sebelah kanan saya ini mungkin Abang Po sering dengerin Benz Radio. Inilah dia Bang Bobi setengah mateng. Yang sebelah kanan saya Alian tuh. Pusing, dari radio juga Bang Munir ini. Oh, kok radio juga? Iya. Radio apa tuh? Radiologi lu mah. Emang guanya tukangan ngerongsen orang. Bisa jadi. Gua biasa dipanggil Al. Wah, berarti. Oh, kayak di TV-TV tuh ada Iya. Adit, ada Ya. Al. Gua Alnya. Gua tahu itu. Alnya. Ah, Apaan, Bob? aling-alingan warteg. Buya maling-malingan warteg hordeng dong gua. puasa itu biasanya. Iya. Nah, ini kenapa kita ada di sini Bang Munir? Ya. Karena sebentar lagi kita akan mau bulan suci Ramadan. Insya Allah banyak yang digelar yang berbau religi di kafe-kafe, Kafe-kafe. apalagi di masjid ya. Dan jangan lupa kita juga ada siaran langsung di udara dan melalui CBB FM 105,4 setiap hari Sabtu malam Minggu jam 22 sampai jam 23. Oke. Iya, beruntung banget itu. Kalau yang bisa ngedengerin salah bisa dapat cerita menjelang tidur. Iya betul. Mudah-mudahan tontonan menjadi tuntunan. Ya udah jangan ngomong mulu terus tadi orang-orang udah pada nungguin tuh. Tau kan nungguin apa? Nungguin ini mau buka puasa. Nungguin makanannya datang. Ini. Ya Bang Munir siap dah langsung dah kalau begitu mah. Baiklah, Abang Po, hadirin sekalian yang sudah duduk dan santai bersama pesenannya. Mudah-mudahan jadi keberkahan. Kita di sini Sanggar Balai Bangji mengisi di Serabi ini cukup luar biasa, Bang Bobi. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini membuahkan hasil dan keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita mulai Sohibul Hikayat kita berjudul Abu Nawas Masak Serabi. Waduh. Apaan? Abu Nawas Masak Serabi. Yang zaman dulu udah ada Bu biasa Serabi. Lu kira-kira nih Lil? Iya. Yang masak serabi bukan Abu Nawas. Emang siapa Bu? No, Patullah. Oi. Lu bikin serabi. Itu jadi Abu Nawas. Abu ya? Nawas. Serabi di mana-mana ada Bang Bobi. Oh ada. Jadi sistemnya sama, cuman isinya beda-beda. Oh, gitu. Topping ya. Kalau pakai pancake, Pancake tuh. sama aja itu di darat juga. Di mana itu? Pancake di Inggris, Olil. Oh, di Inggris. Lu nggak pernah ke Inggris lu Ya, mah. gua kan seringan mah di sono, gua di kawasan Ciseeng.
Inggris. Oh Inggris kagak tahu gua. Beda sama gua mah ngomong Inggris bisa, ngomong Spanyol bisa, Jerman bisa, ngomong Arab bisa gua. Lu bisa? Bisa. Coba ngomong Jerman. Jerman, Yang ngomong Inggris? Inggris, Ngomong Arab? Arab. Tuh kan? Apa bedanya Bobby itu mah? Gua kan tadi bilang Olil. Oh, pancake Bang Munir ya? Ya surabi itu udah populer dari zaman dulu, cuman kita ini di Sunda ini namanya surabi. Oh, Surabi. Bahannya paling keren, Apa? rasanya paling banyak variatifnya. Ah. Beda sama negara ini, cuma toppingnya doang. Kalau kita dalamnya sampai dapat. Lu gue jadi kayak tenaga ahli makanan gini. Iya. Jadi Besok lu masuk TV jadi chef. Nah, Iya. ngomongin chef nih Ariel. Iya. Chef itu kalau orang Betawi ada 2 chef terkenal di Betawi. Nah yang pertama Bu. Nih ibu-ibu tahu nggak chef Betawi yang paling terkenal? Hebat banget tuh chef Betawi. Ada 2 orang. Oh ada. Ada. Siapa Bob? Chef Pulo sama Chef Pudin. Buyung itu mah tetangga gua yang kontrak belakang. Dan kita lanjutin ya ceritanya. Lanjutin dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibina wa safina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Abang Po sekalian yang saya hormati, yang saya sayangi, kru-kru daripada Surabi 74 yang semoga dirahmati Allah dan diberikan selalu kesehatan. Amin. Baiklah, kita mulai Sohibul Hikayat kita yang berjudul Abu Nawas Masak Serabi. Sedang dalam Sohibul Hikayat diceritakan ada di sebuah kedai kopi yang di situ sering duduk para pengusaha, saudagar. Pokoknya itu tempat mangkalnya para saudagar. Oh intelek dah tuh pada mangkal di situ. Pokoknya disitulah dia pada ngobrol. Gak tahu tempatnya tuh? Di mana Bu? Surabi itu Surabi 74. Ya di sini dong Iyalah, berarti. ada pengusaha si ibu tuh, ada abang-abang, Iya. saudagar. Ada yang mainin laptop aja. Ya iya sengaja. Lantas ada satu saudagar yang nyohor hari itu. Oh. Pokoknya dia ceritanya nggak boleh dikalahin sama yang lain. Wah hebat berarti dia. Sampai ujung-ujungnya dia cerita rumah dia. Isi saudagar tuh. Iya. Ntar dulu ya Bang Munir ya. Iya. Ntar dulu. Abang namanya siapa Bang? Namanya abang aja. Henry. Saudagarnya namanya Henry. Saudagar namanya Henry. Saudagar Henry namanya. Iya, saudagar Henry. Wah, luar biasa nih. Pokoknya dia cerita kalau buka gerbang pintu rumah dia sampai depan pintunya itu Iya. harus naik ojek online baru sampai depan rumahnya. Waduh. Saking panjangnya tuh halaman rumahnya. Masih kalah sama rumah gua kalau gua buka nih. Begitu pintu rumah gua buka. Wah, Larang. pucuk. Begitu gua tutup pintu Iya. rumah gua. Iya. Kagak goblok. Orang susah itu mah. Ya daripada Bang Henry rumahnya jauh banget pintu rumahnya. Dari buka pintu sampai ke pagarnya naik ojek Iya, online. ojek ya. online baru nyampe. Akhirnya dia cerita tentang kolam-kolam renang yang ada di rumah dia. Henry nih. Iya, Woi. ada yang hangat, Nah, ada yang sedang, Iya. ada yang dingin. Tinggal milih. Tinggal milih. kalau dulu mah saudagar, sekarang mah sultan kali ya. Sultan Iya, ya. Iya, iya. Jadi saking nyohornya dibilang kalau gua mau ngadain sayembara nih. Ah, Oh. Siapa yang tahan itu berendam di kolam yang dingin iya. 12 jam, Ya. gua kasih hadiah. Oh, Waduh. kata si saudagar Henry. Hadiahnya apaan tuh kira-kira tuh? Pokoknya kerja 2 bulan aman. Wah. Cakep nih. Berarti gaji gua tuh Lil, Ah. 3M. Oh 3M yang M pertama. Ma ibu, ma atus, ma puluh. Punya itu boleh. Lu jualan karung duren. Abang Po akhirnya pada bergerombol tuh, pada ikut, saya ikut. Oh, ikut sayembara. Ikut sayembara. Datang ke pinggir itu kolam, pada megang airnya. Iya. Begitu megang air kagak ada yang berani. Oh. Emang apa? Saking dinginnya Oh, Bang. saking dinginnya jadi pada kagak berani. Mundur. Nah kebetulan di situ ada kuli panggul pasar ngikut-ngikut. Guli panggul pasar. Iya. Tadi dulu saya tanya dulu nih. Itu kan nanya orang bos. Abang tahu siapa Bang? Firdaus. Nah, guli panggul pasarnya Bang Firdaus. Firdaus. Iya, jadinya nih. iya.
saudagarnya Henry. Iya. Nah, padahal kalau yang bayarin ini mah si Firdaus kelihatan mah. Banyakan dia duitnya. Iya kelihatan. Abang Po, jadi begitu Bang Firdaus unjuk tangan sama Juragan Henry, Iya. Bang saya ikut. Bener lu mau ikut? Iya saya mau ikut. Saya akan sampai 12 jam berendam. Sombong. Luar biasa. Ya udah. Padahal mangkuli panggul. Iya. Nyohor aja kata kuat. Iya. Megang aja di celenet udah langsung kabur. Gaya lu Firdaus. Terus, oke, sebelum saya melaksanakan ini nanti jam 8 malam, saya pulang dulu. Laporan sama anak sama bininya. Si Firdaus. Terus. Jadi laporan sama anak bininya mau ikut sayembara berendam di kolam itu. Kolam yang dingin. Jadi malam tiba, begitu sudah waktunya dia lapor sama Juragan Henry. Gan, saya udah mau mulai. Hitung waktunya jam 8. Iya. Sadar menurut Sohibul Hikayat, begitu dia masuk ke dalam itu kolam baru berasa dinginnya. Waduh. Dia tahan. Dia mikir 3 bulan gua kagak manggul, lumayan nih kan. Iya. Tahan Bang Olil. Dia tahan. Oh dia. Begitu udah mulai jam 11 Bang Bobi, Iya. berasa kedinginan yang luar biasa gak ketahanan. Udah pasti. Bibirnya sampai biru. Bibir apa biru? Tak gitu dia berdoa Bang Bobi. Si Firdaus ini. Firdaus ini. Ya Allah, Kagak hipotermia juga itu masih kebagusan itu kalau dipanggul. Bahasa lo Palil. Bahasa gua boleh nemu itu. Bisa juga bahasa kedokteran hiper. Hipotermia, Bowi. Artinya apa itu? Orang yang akan mati secara kedinginan. Gila lu pinter lu Lil. Itu ada nama penyakit. Iya lu mah jelek orangnya pinter otaknya ya. Gua. Ya terus. jadi begitu dia berdoa, alhamdulillah dikabulin Bang Bobi. Sadar menurut Sohibul Hikayat itu air jadi rada anget. Waduh, karena dia berdoa. Jadi dia nyaman di situ. Iya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah bakalan kuat nih. Makin semangat aja. 12 jam. 12 jam. Tapi begitu datang jam 2, anaknya nih khawatir. Anak si Firdaus. Anak Firdaus ini buat nengokin babinya Bapaknya. di berendam. Jadi ditengok dia lihat babenya anteng. Tapi kan ada rasa khawatir dak dikduk ya. Kalau gue jadi anaknya gue kata gini sama babenya. Iya. Be, kalau nggak kuat abaikan tangan aja. Bukan gitu. Itu mah acara yang di TV, acara hantu-hantu. Begitu Bang Bobi. Iya. Gua rasa kalau hantu-hantu itu kalau belum ketemu yang begini belum angkat tangan. Emang jadi ngapa? Biasa aja. Ya bukan hantu ini mah, Iya. culik ini. Oh ya, kata sereman gua sama tuh hantu. Bisa jadi. Nah sambil nunggu babenya itu berendam, anaknya bikin api unggun rada jauh dari kolam. Oh, Jadi nungguin dah tuh nungguin anaknya. dia. Tapi Ya. kegeni. Iya, gegeni namanya dia. Iya, kata nabun. orang-orang dulu makanya itu nabun dekat di tempat ini yang namanya gegeni biar badan hangat. Ya iya lu mah tahu lu sama orang dulu. Iya. Sadar menurut Sohibul Hikayat, begitu datang waktu pagi, Iya. udah mulai dah tuh. Dia laporan sama Juragan Firdaus. Bukan Hendrik ya? Juragan Henry. Iya. Juragan. Saudagar, rumah saudagar. Jadi Saudagar Henry ini udah lagi ngopi di halamannya. Wih. Sombong. Datanglah nih Bang Firdaus. Dia mah orang kaya, Bu, biarin aja. Juragan, saya udah selesai berendamnya. Jadi gimana hadiahnya? Wajar dong Firdaus nanyain hadiah. Iya. Karena dia udah berhasil, ya kan? Iya. Tinggal si Henry-nya ini nih. Dia enggak. Oh bener apa kagak? Iya. Iya orang kulit panggul makan uang segitu ya perlu banget. Perlu banget. Iya benar. Sadar menurut Sohibul Hikayat, itu Juragan Henry rengkal. Wah, Waduh. ketahuan ini mah. Apaan lu berendam? Itu anak lu nabun di situ. Ya dapet anaknya. Kagak, gua kagak kasih hadiahnya. Lah kok nggak dikasih hadiah? Kagak beres. Pokoknya walaupun dia nyohor, tapi sebetulnya dia rada-rada kek-kek. Oh, Jadi pelit. cuma Butut gas, biar kesohor doang lah. butut gasirang. Iya. Si Hendrik. Sedih lah itu Bang Firdaus. Iya. Akhirnya dia mencari keadilan.
Oh. Gua jadi Firdaus nih, gua nih. Iya, iya. Gua buka website, ya enggak? Gua cari lawyer paling hebat. Iya, ada siapa itu? Gua teleponin, Ah. pokoknya gua teleponin dah. Siapa? Gua teleponin lawyer. Hey bro, can you help me Oh. with my father problem? Ah. If you get solution, let's go to my house. Oh, kagak sia-sia ya? Oh, lu bisa ngomong Jawa, Lil. Itu boleh nemu, Bobby. Iya. Datang ke lawyer ya? Iya, ke rumah lawyer itu. Apa jawabannya? Apa? No, Why? I can get the solution for you. Oh, why? Oh, Oh, I begitu. don't know. Because I love you. Yes, I understand. Lah? Iya. Sadar menurut Sohibul Hikayat, Iya. jadi sebenarnya nih para pakar itu tahu kalau Juragan Henry ini, Saudagar Henry ini salah. Iya. Dan lawannya adalah Kuli Panggul. Iya. Gak ada yang mau ngebantuin karena dia ngelihat lawannya Saudagar Gede. Betul. Yang kebetulan temen dia. Oh. Merenung lah itu Bang Firdaus di pinggir pasar. Firdaus. Akhirnya ketemu ame Abu Nawas. Ini dia, Lil. Lu cari Abu Nawasnya dulu. Ya, Abu Nawas udah mainnya nih. Lu cari dah. Ya, susah nyari Abu Nawas. Susah nyari Abu Nawas. Kalau Abu Gosok banyak di Serang. Yang deh. Iya. Abang Po, karena Abu Nawas ini memang terkenal sebagai orang yang selalu ngasih solusi sama orang-orang kecil, walaupun kagak dibayar. Akhirnya begitu gembiranya Bang Firdaus ini ketemu sama Abu Nawas, cerita dia tentang kejadian itu. Abu Nawas itu kalau ada permasalahan dia jarang kelihatan stres, Dia cuma garuk-garuk kepala, udah tenang aja. Nanti kalau gua minta lu datang ke rumah gua, lu datang aja. Kata si Abu Nawas. Kata Abu Nawas. Sama si Firdaus. Cuma diminta datang doang. Pokoknya datang aja. Sama si Firdaus nih. Sama Firdaus nih. Jadi Abu Nawas untuk hari juga langsung pergi ke kerajaan, ketemu Tuan Raja. Tuan Raja. Tuan Raja, pernah nggak ngerasain serabi yang paling enak? Waduh. Gua udah pernah ngerasain belum? Bukan begitu masalahnya. Emang Kita apa? masalahnya tuh masalah kita berendam. Iya. Kenapa urusan ke serabi-serabi nih? Apa jadi surabi yang dibawa-bawa? Mungkin karena serabi 74 kali ya. Itu dia, Bob. Karena terkenal sama surabi juretnya tuh. Cuman masa si Panca mana ini? Iya, itu dia. Makanya gua lagi nungguin. Oh begitu? Jadi begitu selesai ketemu Tuan Raja bilang, Abu Nawas, lu kayak siapa aja, kata dia. Pokoknya kalau lu ngomong, gua pasti datang ke rumah lu. Kata Raja tuh. Kata Raja. Selesai Raja nyanggupin, dia langsung ngomong sama pakar-pakar hukum yang tadi ditemuin sama itu. Si Firdaus, Iya. sama Bang Firdaus itu ditemuin sama undangannya. Makan serabi di rumah gua. Makan serabi di rumah gua. Enak Yang banget. datang Tuan Raja. Itu orang saudagar termasuk Saudagar Henry diundang juga ke rumah Abu Nawas. Lawyer yang tadi gua teleponin baru datang juga dong tuh. Ya mau ngarah biar ketemu Raja di rumah. Iya, jadi Abu Nawas. semua makan serabi di rumahnya Abu Nawas. Itu niatnya. Raja, lawyer, semua di situ. Si Saudagar Henry. Mumpung ada raja, Bob. Iya. Iya, udah tinggal enak doang, tinggal makan. Cari muka. Iya. Jadi disiapin lah itu hambal-hambal sesuai dengan pangkatnya masing-masing. Iya. Raja rada tebelan, Iya. yang menteri rada tipisan. Iya. Yang biasa aja tuh yang para lawyer itu dihambal biasa. Giliran gua datang, Bob. Iya, lu disiapin yang tebel ya, Lil ya. Kali tiker. Gua dikelarin di koran doang. Ya lu gembel. Serabi, bukan koran. Ya gua yang datang. Abang Po, sadar menurut Sohibul Hikayat, di dapur masuklah ke dapur ini si Abu Nawas. Sejam ditungguin kagak juga keluar. Mana air kagak dikeluarin. Tuh Raja sama lawyer di situ sama saudagar udah ngomong kemana-mana muter. Iya. Kagak dikeluar-keluarin juga. Yang keluar juga. Raja ngomongin sembako. Pasti ngomong sembako dah tuh. Udah gitu udah. Abu Nawas kemana ini ya?
Kata raja, tenang, dia kalau masak lama kayak gini biasanya rasanya enak. Oh, jadi makanan belum dikeluarin? Belum dikeluarin, masih di dalam dapur masak serabi. Dan menurut Sohibul Hikayat, ini raja agak ketahanan. Dibukalah pintu dapurnya itu. Penasaran raja. Penasaran. Bukanya gimana, Lil? Buka pintunya? Begitu dibuka, melarang. Tutup lagi? Agak goblok. Miskin. Itu mah pintu lo, pintu Abu Nawas maka gak dipencet doang kebuka sendiri. Oh, dipencet. Itu Begitu masuk ke dalam dapur, dilihat Abu Nawas itu lagi niupin api. Bara itu, ditiupin. Biar apinya gede. Lagi-lagi bangun lagi nih niupinnya. Bau. Sadar menurut Sohibul Hikayat itu raja nanya, iya. Abu Nawas, lu lagi ngapain? Kata si raja. Iya, Tuan Raja, saya lagi masak serabi. Waduh. Itu api di sini, serabinya mana? Katanya. Tenang Tuan Raja, no, serabinya di atas. Begitu. Itu raja bengong. Itu ngapa bisa begitu? Kapan matangnya serabi di atas, apinya di bawah? Iya. Kan jauh itu. Kalau masak kan tidak realil ya. Iya. Ada api di atas kompor, di Iya. atasnya ada masakannya. Di atas Apa ada- serabinya? Ngapa jadi di atas? Nah, langsung diomongin sama Abu Nawas. Nah, Tuan Raja, tolong panggilin itu saudagar yang di dalam ruang tamu. si Hendrik. Hendrik, Iya, panggilin lawyer-lawyer itu masuk ke dapur saya. Iya. Terangin ini kalau masak serabi kudu deket daripada apinya. Iya. Kalau kata istilah kata jauh panggang dari api. Biar cepet mateng. Iya. Ini jadi langsung kumpul semua tuh. Iya. Termasuk si Firdaus lah. Firdaus mesti diumpetin, rupanya Oh, di Firdaus ada di dalam dapur. iya. Udah datang, udah duluan. Wah, dia bayarannya mahal, jadi diumpetin dulu. Bukan diumpetin, Emang? bayaran. Teknik ya bang. Oh iya. Ini Udah. Jadi gimana tadi Tuan Raja, tolong terangin ini sama kita. Kita kurang paham katanya. iya. Abu Nawas, kalau lu masak, bahan itu kudu dideketin sama api. Iya. Kalau jauh nggak pengaruh. Betul. Betul nih Tuan Raja, nggak pengaruh. Kagak pengaruh, kagak bakalan matang. Iya. Berarti Firdaus kesini. Bang Firdaus tolong kesini. Panggil lah tuh. Datanglah tuh Bang Firdaus. Oh yang tadi kuli panggul. Iya. Iya. Bang Hendrik kaget. Kok Bang Firdaus ditraktir juga nih Abu Nawas sama Abu Nawas serabi. Padahal- Ada apa nih? Dia mau nyelamatin bapaknya tuh, yang ikut sayembara. Salah tas. Diterangin lah sama Abu Nawas. Iya. Tuan Raja, ini sebenarnya sebagai pengantar. Saya juga udah lapar nungguin serabi kagak matang-matang. Iya. Ini ada kejadian. Tuan Raja tolong dimengerti. Bang Firdaus ini ikut sayembara yang diadakan nama Bang Hendrik. Pak Hendri. Dia berendam di air yang dingin, lantas anaknya nengokin, tapi apinya jauh. Kira-kira ada pengaruhnya nggak sama Kalau renang yang dingin. Yang dingin. yang dingin? Ya nggak ada pengaruhnya. Tapi Bang Hendrik ngelak gara-gara itu ada api, dia ketolong sama api. Kira-kira gimana? Ya itu harus dicari keadilannya, harus dikasih hadiahnya. Udah Tuan Raja, udah ngubungin lawyer-lawyer ini, tapi nggak ada yang menolong. Gimana Tuan Raja? Baiklah, kalau begitu kata Tuan Raja, saya yang akan mengadili hal ini. Sadar menurut Sohibul Hikayat itu Tuan Raja langsung mimpin rapat keadilan pada saat itu. Wah, tepuk tangan kita ini. Kalau film udah baru primanya udah datang nih. Jagoannya datang. Iya. Lantas, jadi gimana Tuan Raja? Raja ngomong nih. Itu Abu Nawas. Iya. Menurut Tuan Raja seperti apa? Udah seharusnya Pak Hendrik membayar Bang Firdaus senilai 10 kali lipat daripada yang dijanjikan daripada
Pak Hendra itu. Oh, itu keputusan raja. Iya. Dan Pak Henry karena sudah ingkar janji masuk ke dalam penjara. Oh, Bang Henry, Juragan Henry, masuk penjara situ. Firdaus menang banyak nih, traktir gua makan apa? Jadi Bang Firdaus dapat 5 kali lipat daripada sayembara itu. Terus contohnya gimana lawyer ini yang pada nggak mau bantuin Iya. Gara-gara ngeliat Bang Henry Iya. cara berusaha. Tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan. Ente 4 bulan ngedekam. Kena juga. Nah juga Bang Oli. Oh, itu baru adil itu. Itu raja bagus begitu. Yang luar biasanya Hah? Abu Nawas sebegitu beratnya permasalahan dia bisa nanganin dengan masak serabi. Aduh. Itu Bang Bobi Bang. Gara-gara masak serabi doang itu. Oh. Iya. Gara-gara masak surabi dia jadi menang tuh. Iya. Dia menang. Nah, Jadi alhamdulillah hari itu diputusin kalau akhirnya Bang Firdaus dapat hadiah, itu Pak Henry dapat hukuman ngerengkal termasuk layarnya. Dan karena raja itu juga seorang raja yang adil. Sampai di situ ceritanya nih Bang Bobi. Iya. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya dari Hikmahnya ceritanya. ada juga tuh di dalam Al-Quran nih. apa Lil? Ada hikmahnya di dalam Al-Quran yang Ada. terbunyi. Ada hikmahnya. Ada i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu. Sesungguhnya berlaku adil itu mendekatkan diri kamu dengan ketakwaan. Alhamdulillah. Gue mau bangga nih sama lu nih. Kita gotong aja yuk. Biar bukannya kayak tasbih, pinter ya. Bang. Iya ya. Tasbih. Kayak tasbih itu. Anak tasbih. Jadi begitu ya. Gimana pengen bisa dulangin apa Lil? Itu ayatnya ada di surat An-Nisa kalau nggak salah. Anissa. Nah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kamu, sesungguhnya dengan berbuat adil itu mendekatkan diri kamu dengan ketakwaan. Artinya pesan moralnya cakep banget ya. Kepala diri Bang Bobi. Bang Bobi, saya undur diri nih. Udah bawain hikayat. Bang Bobi nanti terusin nama Bang Olin. Ya. Saya Munir PBJ undur diri. Ya silakan. Ya. Bang Bobi Bang Olin Ibu yang nggak mau diterusin Bang Bobi nih. Nggak usah. Ada yang masih pada kangen sama suara Bang Bobi ini. Ya, kalau pengen nama kangen tuh kapan-kapan kita mampir lagi ke Surabi 74. kalau kangen lihat aja di channel YouTube. Ada channel YouTube gua nih. Apa tuh? Holil Ebuyang, ketikanya Holil Ebuyang. Itu gua. Nah, Di situ mah kurang lengkap, ada jadi Balai Banggi itu channel. Masih lengkap tuh, saya boleh Kalau yang udah buka, tonton jangan lupa subscribe. itu. Ngimplong kata Betawi ada juga tuh. Ada tuh. Ada, pokoknya semua ada. Di lokal Aceh. Ya, udah Bang Munir, makasih. Kita bareng-bareng turunnya, nggak sisa sama-sama. Oh, begitu. Udah tutup. Saya mau menang soalnya turun duluan. Sama sih, gue mau sholat. Iya. Dia tutup kalau gitu ya Bang Munir. Abang Po sekalian yang sudah sama-sama hadir di sini, semoga kita mendapatkan hikmah dari cerita ini. Kita dari Sanggar Balai Bangji yang sedang terus menggalakkan Sohibul Hikayat, Ya, Bang Bobi. betul. Semoga kita terus dapat diterima masyarakat. Amin. Terutama masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia pastinya. Amin. Dan juga kita kasih bocoran dikit bahwa nanti kita tanggal 2 ada di Pondok Pinang. Dan nanti malam minggu kita siaran di CBB. Dan hari minggunya kita di reuni SMA 90. Iya. Nah, angkatan 11. Pantengin aja dah kalau mau dengar ceritanya di CBB 105,4 FM. Oke. Setiap hari Sabtu malam minggu jam 22 sampai jam 23. Ada Bali Bang Ji dengan Sohibul Hikayat milenialnya. Tutup Bang Munir lah. Alhamdulillah kenceng banget kayaknya tuh. Ya, kenceng lah. Kenceng banget nih YouTube-nya ada, radionya ada. Tinggal TV-nya nih belum nih. Bentar lagi ada Bang Hendrik itu. Iya. Saudagar. Iya, kayaknya dia mau sudah TV. Ya Bang Hendrik. Iya. Paling ntar kita dibohongin lagi. Biar gak usah dibohongin. Ya. Oke, Bang Bos sekalian, terima kasih. Kita undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.